wabarakatuh. Saya Linda Purnamasari, calon guru penggerak Angkatan 9, Sekolah Dasar Negeri 6 Waikenanga, Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama Ibu Siti Nuryanti. Beliau adalah guru Sekolah Dasar Negeri 6 Waikenanga dan beliau mengampu pembelajaran kelas 5. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga, Bu Linda. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Ya. Baik, Bu, pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya, Bu. Ya. Sebelum nanti saya akan mengamati kegiatan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya, Bu. Ya. Adapun tujuan dilakukannya kegiatan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya, Bu. Ya. Ya. Dan sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, mengapa kita mengadakan percakapan praobservasi terlebih dahulu? Tentunya sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu merasa lebih siap dan lebih percaya diri sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Begitu ya, Bu? Iya. Iya. Baik, Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Ya, Bu Linda, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama, saya ingin peserta didik saya itu dapat menentukan 6 sistem pencernaan pada manusia, dan saya juga berharap peserta didik dapat menganalisis dan menentukan fungsi dari organ pencernaan pada manusia itu sendiri. Ya, jadi tujuan yang ingin Ibu capai adalah agar peserta didik dapat memahami ya, Bu ya, dan menganalisis terkait sistem pencernaan manusia. Ya, baik, Bu, pertanyaan yang selanjutnya, dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan, area pengembangan apa yang ingin Ibu fokuskan? Baik, Bu Linda, area pengembangan yang saya fokuskan di sini ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan, di mana dari pengetahuan saya berharap anak-anak dapat memahami dan menganalisis sistem pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Untuk area keterampilan, di sini saya mengembangkan keterampilan berrelasi di dalam sebuah diskusi kelompok. Ya, jadi area pengembangan yang ingin Bu fokuskan adalah area pengembangan pengetahuan dan keterampilan ya, Bu ya. Untuk area pengetahuan, area pengembangan pengetahuan, di sini peserta didik dapat menganalisis ya terkait sistem pencernaan manusia. Dan untuk area pengembangan keterampilan, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berelasi dalam sebuah kelompok. Iya. Baik, Bu, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, baik dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan? Terima kasih, Bu Linda. Di sini sebelum melakukan pembelajaran, yang pertama saya menyusun RPP terlebih dahulu. Kemudian strategi yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran diferensiasi yang terintegrasikan dengan kompetensi sosial, emosional, dan penerapan budaya yang positif. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran saintifik. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok, penugasan, dan presentasi hasil belajar. Iya, jadi untuk strategi pembelajaran Ibu menggunakan modul ajar berdiferensiasi ya, Bu, yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional dan penerapan budaya positif ya. Dan untuk model pembelajaran Ibu menggunakan model pembelajaran saintifik dan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok ya, Bu. Ya. Baik, Bu, terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Baik, Bu Linda, di sini saya akan menggunakan 2 media. Yang pertama, saya akan menayangkan video melalui proyektor bagi anak yang mempunyai minat belajar audiovisual, dan saya juga akan membagikan teks materi dan juga kartu berpasangan bagi anak yang mempunyai minat belajar kinestetik. Iya, jadi untuk media pembelajaran di sini Ibu akan menggunakan 2 media pembelajaran ya, Bu. Ibu akan menayangkan video untuk peserta didik minat belajar audiovisual, dan Ibu akan membagikan kartu berpasangan bagi peserta didik yang memiliki minat belajar kinestetik. Ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran ini besok hari Senin setelah upacara selesai, Bu Linda.
Ya, jadi Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran pada hari Senin ya Bu? Iya. Jam pertama setelah kegiatan upacara selesai. Iya. Ya, jadi nanti pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran, saya akan masuk kelas Ibu ya. Iya. Ya, di situ saya akan melihat dan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya. Ya. Semoga pada saat melakukan proses pembelajaran nanti dapat berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya hari ini. Baiklah, saya telah selesai melakukan percakapan praobservasi bersama Ibu Siti Nuryanti, dan percakapan akan kami sambung kembali setelah Ibu Siti Nuryanti melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ada kalanya ada baiknya kita berdoa. Ayo ini silakan siapa teman-teman yang berdoa. Dibaduk syakrak doa mulai doa selesai. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran, tapi sebelum itu, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian hari ini. Siapa yang tidak masuk? Zian. Kenapa Zian tidak masuk? Kalian ada suratnya? Nah, karena Zian keadaannya lagi tidak enak badan, kita doakan semoga Zian segera sembuh sehingga kita berangkat sekolah dan belajar di sini bersama kita semua. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran, kita mulai pelajaran, kita akan melakukan menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama. Silakan berdiri semuanya. Silakan kembali. Terima kasih. Nah, dengan menyanyikan lagu nasional akan membangkitkan semangat kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga dengan keyakinan keras kita akan saling menghargai dan menghormati sesama. Nah, sekarang Ibu tanya bagaimana perasaan kalian? Tetap semangat. Nah, sekarang Ibu minta kalian gambarkan ekspresi apa yang kalian rasakan saat ini sebelum pembelajaran dimulai. Silakan menggambar di sebuah kertas tentang
bahagia karena dia suka dengan pembelajaran ini. Azrin, silakan ditunjukkan kepada temannya. Apa ekspresinya? Senang. Kenapa senang? Bisa mengikuti pelajaran. Ada yang hatinya lagi tidak senang? Si Aska, apa ekspresinya? Oh, bahagia. Jadi hari ini di awal pembelajaran ini semua merasakan bahagia. Tidak ada yang sedih? Tidak. Nah, kalau begitu kita akan mulai pembelajaran. Tapi sebelum memulai pembelajaran, kita akan ulas kembali pembelajaran yang minggu lalu kita laksanakan, yaitu tentang apa? Tentang organ pada manusia, yaitu salah satunya yaitu organ pernapasan. Kalau organ pernapasan apa saja? Paru-paru dan diafragma. Itu adalah organ pernapasan yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari selanjutnya yaitu tentang organ pencernaan pada manusia. Dan tujuan dari pembelajaran kali ini adalah melalui metode pembelajaran listening instruction, siswa dapat memahami dan menentukan 6 sistem organ pencernaan pada manusia. Kemudian melalui mode pembelajaran comparative learning, siswa dapat memahami dan menganalisis fungsi dari organ pencernaan pada manusia. Nah, sekarang ibu tanya, kalau organ-organ tubuh untuk sistem pencernaan pada manusia itu apa saja sih? Apa nih? Alat untuk organ pencernaan pada manusia yang pertama sendiri dimulai dari mana? Mulut. Bukan, yang terakhir di mana? Anus. Nah, sesuai dengan yang ibu sampaikan tahun minggu lalu, ibu akan mengelompokkan kalian menjadi 2 kelompok sesuai dengan minat belajar kalian. Baiklah anak-anak, pada minggu lalu ibu sudah menganalisis minat kalian dalam belajar. Ada yang suka mengamati gambar, ada yang suka memperhatikan video, ada yang suka membaca, sehingga ibu membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok audiovisual, yaitu bagi anak yang senang atau memperhatikan video. Kemudian kelompok kinestetik bagi anak yang suka mengobservasi, mengamati gambar dan juga membaca. Nah, sekarang bagi yang anak suka mengamati video, silakan saksikan video yang akan ibu putar tentang pencernaan manusia. Kemudian yang kinestetik, ibu akan bagikan materi untuk mempelajari tentang pencernaan manusia, silakan dibaca. Setelah ini ibu akan beri tugas kepada kalian. Dibaca kan? Yang membaca. Apakah makanan favorit Yang kamu membaca nasi yang lihat goreng, video. bakso, atau sate? Wah, ngebayanginnya aja langsung hilang. Ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya, cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulut. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kemudian kamu kembali beraktivitas seperti bekerja dan berolahraga. Sedangkan itu sebenarnya makanan yang kamu makan tadi masih ada di dalam perut dan sedang diproses oleh sistem pencernaan makanan. Makanan itu dicerna agar dapat menghasilkan energi yang kamu gunakan untuk terus beraktivitas. Lalu, di manakah sisa dari makanan itu? Tentunya sisa makanan dari pencernaan akan dikeluarkan besok harinya ketika buang air besar. Nah, kalian pasti berpikir, sebenarnya apa saja yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita?
Supaya tahu lebih jelasnya, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan kita dimulai di dalam mulut. Di dalam mulut inilah makanan diubah dengan bantuan gigi. Nah, fungsi dari gigi yaitu untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, yang kedua gigi taring untuk mengambil makanan, dan yang ketiga yaitu lidah untuk menggilas dan mengunyah makanan. Pasti kalian sering mengenal lidah kan? Apalagi makanan favorit ada di depan kita. Ya, lidah berfungsi untuk membasahi makanan. Kerja ludah sangat berguna karena menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah untuk ditelan. Lidah merupakan indera pengecap sehingga kalian bisa merasakan berbagai macam rasa seperti rasa manis, asam, asin, dan pahit. Selain itu, lidah juga berfungsi mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Di dalam kerongkongan, makanan akan dikemas agar lebih mudah untuk masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5 sampai 6 detik. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak pada rongga perut sebelah kiri tepat di bawah sekat diafragma. Di lambung memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengolah makanan, yang kedua menampung makanan dan minuman, yang ketiga memilah zat berbahaya, dan yang keempat menyerap zat yang baik bagi tubuh. Setelah itu makanan akan masuk ke dalam usus kecil. Semua zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral akan diserap oleh usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3 sampai 5 cm. Panjang usus kecil antara 6 sampai 8 meter. Wah, lebih panjang daripada tubuh kita atau setara jerapah. Dan itu ada di dalam tubuh kita. Setelah dari usus kecil, masuklah ke dalam usus besar. Fungsi usus besar juga mencakup penyerapan sisa-sisa cairan dan vitamin sampai habis. Selain itu, juga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi pada tubuh kita. Setelah dari usus besar, tibalah sisa-sisa makanan tersebut di gerbang pembuangan akhir atau yang disebut dengan anus. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangatlah penting karena menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Dan sisa makanan yang telah dibusukkan akan dikeluarkan melalui anus berupa feses atau kotoran. Nah, seperti halnya ketika kita membuang sampah di tempat sampah. Nah, maka dari itu kita harus menjaga sistem pencernaan kita dengan baik agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Dengan cara makan makanan yang sehat. Kemudian mencuci tangan sebelum makan. Dan rajin menggosok gigi. Nah, itulah tadi proses sistem pencernaan manusia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Nah, sudah disaksikan tadi videonya? Sudah dibaca bagian kinestetik? Nah, kalau begitu, Ibu akan terangkan secara singkat 6 sistem pencernaan pada manusia. Yaitu sistem pencernaan pada manusia berawal dari mulut. Makanan yang kita masukkan ke mulut kita punya, kemudian setelah kita punya masuk ke kerongkongan, dan dalam kerongkongan itu adalah dia akan masuk ke lambung, dan di lambung itulah makanan akan
terjadilah penyerapan bahan makanan yang akan disebarkan ke tubuh kita. Kemudian dia akan masuk ke usus besar. Di dalam usus besar itulah terjadi penyaringan lagi mineral dan juga air sisa dari makanan yang ada tadi. Kemudian yang terakhir dia akan masuk ke anus dan dikeluarkan berupa tinja. Terus alat-alat organ-organ tubuh, organ-organ pencernaan pada manusia apa saja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ada berapa? 6. Nah, kalau sudah jelas, sekarang ibu kasih tugas. Untuk yang kelompok pertama, kalian akan diberi tugas untuk membuat peta konsep tentang 6 organ pencernaan pada manusia. Silakan dikerjakan. Kemudian untuk yang kelompok kedua atau firasat tinggi yang mempunyai hobi mengamati gambar, itu akan kasih tugas yaitu kartu berpasangan. Caranya seperti apa? Kalian akan membuat kartu berpasangan, yaitu contohnya seperti Zaidah. Mana Zaidah? Zaidah misalnya mulut. Nah, berarti temannya menulis apa itu fungsi mulut. Paham? Silakan. Ditulis dulu organ pencernaan, kemudian fungsinya. Siapa yang belum kebagian? Sudah? Silakan. Silakan saudara. Boleh dibantu temannya? Ada yang punya penggaris lagi? Meme atau Vira buat cabang ke sana. Ini sebenarnya satu lagi. Sudah? Ayo tulisannya yang rajin. Karena nanti setelah ini kalian harus menunjukkan hasil kerja kalian di depan, mempresentasikan hasil kerja kalian. Jadi tulisannya harus yang rajin.
supaya semangat kalian kembali lagi, supaya kalian lebih bersemangat dalam mempresentasikan atau menunjukkan hasil kerja kalian di depan. Ayo berdiri dulu semuanya. Video.
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 2 silakan maju. Ayo silakan. Ayo maju. Digunakan jadi mulut, fungsi mulut siapa? Jangan ditaruh di situ. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya yang bernama Azirudin Zulkarnain dan ini teman saya Muhammad Faris Alfandi. Agustinur Ramadhani. Iken Setiaryani. Najwa Kaila Azhara. Akan mempresentasikan Akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang kartu berpasangan yaitu tentang kartu berpasangan tentang organ tubuh manusia. Silakan ditempel. Mulai dari mulut. Mana? Silakan di sini. Mulut. Lagi. Lanjut. Lambung. Dan fungsi lambung. Kemudian yang lainnya. Ayo. Usus. Halus. Terus usus besar. Ayo halus. Alfari dan Azril. Ya. Silakan dijelaskan mulai dari mulut. Ayo mulut. Kemudian perlahan. Lanjut. Dihancurkan kemudian masuk ke usus halus. Lanjut. Ya, lanjut. Usus besar. Menyerap air mineral dan nutrisi yang tersisa di makanan. ya. Lanjut. Halus merupakan keluarnya tinja. Nah, silakan ditutup. Demikian Demikian presentasi dari kami. presentasi dari kami. Kami akhiri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Nah, sekarang kesimpulan untuk pembelajaran kali ini bahwasanya alat pencernaan pada manusia itu ada berapa? Nah, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, halus. Nah, sekarang ibu mau tanya sama Aska. Fungsi mulut itu untuk apa sih? Fungsi mulut untuk mengunyah makanan. Mira, ada berapa sistem pencernaan organ pencernaan pada manusia? Ada 6. Jadi kalian sudah paham ya tentang sistem pencernaan pada manusia? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ada. Nah, sekarang ibu akan bagikan kertas ini lagi. Kalian gambar bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini ya. Kalian gambar di sini. Ya, silakan.
Cepetan. Ya, angkat. Ibu pengen tahu ekspresi kalian bagaimana setelah mengikuti pembelajaran ini? Najwa, bagaimana Ibu? Apa ekspresinya? Senang. Kenapa senang? Karena bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Ayo kita apa Ibu? Senang. Kemudian Alfari? Senang. Semua setelah Ibu lihat ekspresi kalian senang. Baiklah, pembelajaran kali ini sudah Ibu cukupi sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Linda Purnamasari, calon guru penggerak angkatan 9 Sekolah Dasar Negeri 6 Waikenanga. Pada kesempatan ini, saya bersama pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9, beliau adalah Bapak Ahmad Fauzi, dan saya juga bersama rekan sejawat, beliau adalah Ibu Siti Nuryanti, guru Sekolah Dasar Negeri 6 Waikenanga, dan beliau mengampu pembelajaran kelas 5. Pada hari ini saya akan melanjutkan percakapan bersama Ibu Siti Nuryanti, yaitu percakapan pasca observasi terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan Ibu Siti Nuryanti. Dan percakapan pasca observasi ini kami didampingi pengajar praktik Bapak Ahmad Fauzi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Bu Linda. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu, alhamdulillah. Baik Bu, dalam kegiatan pasca observasi ini terdapat beberapa pertanyaan ya Bu terkait kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Pertanyaan pertama ya Bu, Ya. bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Baik Bu Linda, awalnya kemarin saat melaksanakan pembelajaran kemarin, awalnya ada sedikit rasa grogi dan juga kurang nyaman. Yang biasanya saya mengajar sendiri, di sini ada yang memperhatikan. Namun dengan berjalannya waktu, saya menikmati pembelajaran, begitu juga anak-anak. Dia mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, jadi perasaan Ibu pada saat melaksanakan proses pembelajaran kemarin, awalnya Ibu merasa tegang ya Bu, Iya. merasa grogi karena pada saat proses pembelajaran terdapat seorang guru yang mengamati. Iya. Namun seiring berjalannya waktu, Ibu merasa menikmati ya Iya. kegiatan pembelajaran tersebut. Ya. Ya baik, pertanyaan selanjutnya ya Bu, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran kemarin dan langkah-langkah atau tahapan apa saja yang Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran? Baik Bu Linda, area pengembangan yang saya fokuskan dalam pembelajaran kemarin yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan, di mana pada area pengembangan pengetahuan peserta didik mampu memahami sistem pencernaan pada manusia. Kemudian area pengembangan keterampilan peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berrelasi melalui kegiatan diskusi kelompok. Kemudian tahapan-tahapan dalam pembelajaran, yang pertama saya menyusun modul ajar berdiferensiasi yang terintegrasikan pada kompetensi sosial dan emosional serta penerapan budaya positif. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran saintifik, kemudian metodenya yaitu diskusi kelompok. Ya, jadi area pengembangan yang Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran kemarin adalah area pengembangan kompetensi pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Ya, dan sebelum melaksanakan proses pembelajaran, Ibu sudah menyiapkan modul ajar berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional dan penerapan budaya positif. Ya, serta Ibu menggunakan model pembelajaran saintifik dan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok ya Bu. Ya, baik Ibu, pertanyaan selanjutnya. Sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang telah Ibu lakukan saat proses pembelajaran kemarin? Keberhasilan area pengembangan yang saya lakukan kemarin sudah cukup berhasil, Linda. Namun masih ada sedikit kendala dalam pelaksanaannya. Ya, jadi area pengembangannya sudah cukup berhasil ya Bu, walaupun masih terdapat beberapa kendala pada saat proses pembelajaran. Menurut Ibu,
kendala-kendala apa saja yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran kemarin? Kendala yang saya hadapi dari pembelajaran kemarin, Bu Linda, itu kendala-kendala yang umum dilakukan ya Bu Linda. Masih saja ada siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok maupun saat presentasi hasil belajar mereka. Ya, jadi kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran kemarin, kendala pada umumnya ya Bu, Iya. yaitu peserta didik kurang aktif dalam Iya. kegiatan pembelajaran. Menurut Ibu, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kendala pada saat proses pembelajaran kemarin? Baik Bu Linda, untuk mengatasi kendala kemarin, saya akan lebih memperhatikan lagi ketertarikan peserta didik dalam kesiapan pembelajaran dan lebih mengetahui minat belajar siswa. Kemudian saya juga akan membuat asesmen sehingga siswa itu akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik itu dalam diskusi maupun dalam presentasi. Ya, jadi yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kendala pada saat proses pembelajaran, Ibu akan lebih memperhatikan minat belajar peserta didik ya Bu, Iya. kesiapan belajar peserta didik. Iya. Bahkan Ibu akan memberikan asesmen kepada peserta didik Iya. untuk meningkatkan minat belajar peserta Iya. didik. Iya, baik Ibu. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perbaikan terhadap rencana kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah secepatnya Bu Linda, karena kan pembelajaran ini kan dilakukan setiap hari. Jadi selama pembelajaran itu saya akan perlahan memperbaiki dari kekurangan dari pembelajaran sebelumnya. Ya, jadi Ibu akan melakukan perbaikan terhadap rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya secepatnya ya Bu? Iya. Mengingat proses pembelajaran berlangsung setiap hari ya Bu ya? Iya. Baik Ibu, semoga Ibu dapat memperbaiki kendala-kendala dalam melaksanakan proses pembelajaran. Iya. Dan untuk kedepannya Ibu dapat melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dan menyenangkan. Iya. Sehingga peserta didik dapat aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Iya. Ibu telah meluangkan waktu untuk melaksanakan proses percakapan pasca observasi. Semoga kita bersama dapat memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran ya Bu. Iya. Baiklah, kami telah selesai melaksanakan percakapan pasca observasi. Semoga melalui kegiatan supervisi akademik ini dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara efektif sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.